Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1812, Tan Jin Sing bertamu ke rumah residen Inggris di Yogyakarta, yaitu John Crawford, yang sedang bersama atasannya, yaitu Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Tan Jin Sing memberitahu Raffles dan Crawford bahwa dirinya sebagai Bupati Yogyakarta yang diangkat oleh Sultan Hamengkubuwono III akan menggunakan nama Sechodiningrat. Sultan memberinya gelar Tumenggung, sehingga nama lengkapnya menjadi Kanjeng Raden Tumenggung Sechodiningrat. Raffles menyatakan gelar itu pantas karena Tan Jin Sing berjasa kepada Sultan Hamengkubuwono III. Dia menyerahkan surat kuasa penarikan pajak di daerah kedua kepada Tan Jin Sing. Selain itu, Raffles juga mengungkapkan ketertarikannya pada candi-candi peninggalan nenek moyang orang Jawa dan ingin menelitinya. Dia telah melihat Candi Prambanan dan akan memerintahkan Letkol Colin Mackenzie untuk meneliti dan memugarnya dengan bantuan dari Crawford. Mackenzie berpengalaman dalam hal mengumpulkan data geografis, sejarah, dan artefak purbakala kala di India. Namun, Mackenzie keburu kembali ke India pada bulan Juli tahun 1813. Tan Jin Sing menanggapi minat Raffles akan candi. Tan Jin Sing mengatakan bahwa salah seorang mandornya pernah mengatakan bahwa di desa Bumi Segoro dekat Muntilan, dia melihat sebuah candi besar. Memang kejadian ini telah puluhan tahun silam, ketika mandor itu masih kecil. Tulis T.S. Werdoyo, salah seorang keturunan Tan Jin Sing, dalam biografi Tan Jin Sing dari Kapiten Cina sampai Bupati Yogyakarta. Raffles pun langsung tertarik dan meminta Tan Jin Sing pergi ke Bumi Segoro untuk melihat keberadaan candi tersebut. Pada hari Minggu, Tan Jin Sing dan mandornya Rahmat berangkat naik kereta kuda ke Bumi Segoro. Sesampainya di sana, mereka mengajak warga desa bernama Paimin sebagai penunjuk jalan. Paimin berjalan di muka, membuka jalan sembari membabat semak belukar dengan parangnya. Setelah menaiki bukit, mereka sampai di lokasi candi. Menurut Paimin, namanya adalah Candi Borobudur, tulis Werdoyo. Keadaannya sangat menyedihkan. Tubuhnya ditumbuhi tanaman, bagian bawahnya terkubur dalam tanah, sehingga candi itu seolah-olah berada di atas bukit, sedangkan sekelilingnya penuh dengan semak belukar. Setelah selesai mengamati monumen kuno itu, mereka kemudian kembali. Kemudian setelah memberi upah secukupnya kepada Paimin, Tan Jin Sing dan Rahmat berangkat pulang. Sepanjang perjalanan, dia mengutarakan ketakjubannya akan Borobudur kepada Rahmat. Dia menaksir candi itu sudah berumur sekitar 1000 tahun dan merupakan peninggalan orang Jawa yang beragama Buddha. Setelah orang Jawa menganut Islam, upacara di candi ditinggalkan, sehingga pemeliharaan candi itu terabaikan. Dia juga berpikir tentang orang Belanda yang sudah lebih dari 100 tahun di Pulau Jawa, tetapi kurang memberi perhatian pada candi-candi itu. Atas dasar ini, dia merasa heran dan kagum bahwa orang Inggris yang justru tertarik pada monumen itu. Setibanya di rumah, Tan Jin Sing membuat peta lokasi Borobudur dan menulis secara singkat laporan pandangan mata tentang keadaan sekeliling candi. Dalam suratnya, dia mengusulkan supaya diperkenankan membersihkan pepohonan dan semak belukar di sekitar candi, serta membuat akses jalan menuju candi supaya tim yang akan dikirim Raffles tidak kesulitan dalam menelitinya. Laporan itu pun dikirim kepada Raffles di Batavia. Pada bulan November tahun 1813, Raffles mengirim surat kepada Tan Jin Sing. Dia mengizinkan Tan Jin Sing membersihkan hutan belukar yang menutupi candi dan membuat jalan menuju candi. Dia ingin bertemu dengan Tan Jin Sing di Semarang pada tanggal 12 Januari tahun 1814. Setelah itu, dia dan tim ahli purbakala akan meneruskan perjalanan ke Bumi Segoro.
Setelah membaca surat tersebut, keesokan harinya, Tan Jin Sing dan Rahmat berangkat ke Bumi Segoro. Sesampainya di sana, mereka meminta Paimin dan penduduk setempat membersihkan 20 meter di sekitar candi. Mereka juga membuat jalan selebar 5 meter dari Bumi Segoro menuju candi. Pekerjaan harus selesai sebelum akhir bulan Desember tahun 1813. Pada pagi hari tanggal 11 Januari tahun 1814, Tan Jin Sing dan Rahmat berangkat menuju Semarang. Rahmat turun di Bumi Segoro. Tan Jin Sing berpesan kepada Rahmat bahwa lusa dia dengan Raffles dan rombongannya akan menuju Candi Borobudur. Untuk itu, Rahmat diminta tetap tinggal di situ sambil melakukan persiapan. Setibanya di Semarang, Tan Jin Sing diperkenalkan kepada Mayor Herman Christian Cornelius, yaitu seorang arkeolog berkebangsaan Belanda dan ketiga stafnya. Raffles tidak bisa ikut dengan rombongan karena harus segera ke Surabaya. Keesokan harinya, Tan Jin Sing beserta Cornelius dan stafnya bertolak menuju Bumi Segoro. Sesampainya di lokasi candi, Tan Jin Sing berkata kepada Cornelius, "Seperti Tuan lihat, candi ini tampaknya berada di atas bukit. Kaki candi ada di bawah tanah. Tetapi saya tidak berani menyuruh mandor saya, Rahmat, untuk melakukan penggalian karena khawatir bila tidak dilakukan dengan pengawasan yang cermat, bisa merusak batu-batu yang tertimbun di bawahnya. Di atas candi itu masih ada tetumbuhan. Saya tidak berani menyuruh mencabutnya, takut kalau batu-batu itu akan runtuh." Cornelius mengapresiasi pekerjaan Tan Jin Sing. "Tuan sudah membersihkan tanah 20 meter di sekeliling candi. Ini cukup bagus. Tetapi saya pikir perlu diperluas hingga 50 meter. Siapa yang Tuan minta mengerjakan ini?" tanya Cornelius. Tan Jin Sing meminta Rahmat dan Paimin mengerahkan penduduk untuk memperluas areal yang dibersihkan sampai 50 meter. Setelah pekerjaan itu selesai, Cornelius dan stafnya mulai bekerja, melakukan pengukuran dan membuat gambar. Cornelius menargetkan pekerjaannya selesai selama 2 bulan. Frederick Coyet boleh jadi orang Eropa pertama yang mengunjungi Borobudur pada tahun 1733 dan mencuri sejumlah patung. Begitu pula dengan Raffles yang berperan dalam menugaskan Cornelius dan stafnya untuk melakukan penelitian di Candi Borobudur. Namun, pembuka jalan pertama ke Borobudur adalah seorang Tionghoa, yaitu Tan Jin Sing, dibantu mandornya, Rahmat dan Paimin serta penduduk setempat. Tan Jin Sing atau Raden Tumenggung Secodiningrat menjabat Bupati Yogyakarta sampai meninggal pada tanggal 10 Mei tahun 1831. Namanya sempat diabadikan menjadi Jalan Secodininggratan, namun kemudian diganti menjadi Jalan P. Senopati. Itulah sekelumit kisah tentang Tan Jin Sing, keturunan Tionghoa yang membuka jalan pertama ke Candi Borobudur. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.